Pada video ini gue akan battle TV 4K QLED dari TCL seri P 2025 yang baru P7K melawan seri C 2024 C655. Apakah seri P mampu melawan seri C dengan harga yang perbedaannya tidak terlalu jauh? Dan perbandingan ini juga sering dilontarkan nih di kolom komentar. Siapa yang paling worth it? Simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik. Bersama gue Ahmad dan battle 4K QLED kali ini TCL C655 PS TCL P7K di 50 inch. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe. Di subscribe dulu yuk sekarang, dan jangan lupa pastinya nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Nah, seperti biasa di compare atau battle ini ada beberapa kategori penilaian di mana jumlah penilaian akan ditambahkan di kesimpulan video ini. Dan untuk penilaian tertinggi tidak semata-mata yang terbaik ya. Ini hanya murni pendapat saya sebagai seorang reviewer TV selama beberapa tahun ini. Tapi kalau teman-teman nih mempunyai pendapat yang berbeda, teman-teman juga boleh untuk menilai di setiap kategori atau penilaiannya ya. Langsung saja pastinya tulis di kolom komentar dan alasannya apa ya. Oke, kita lanjut nih di kategori pertama nih untuk desain Smart TV-nya. Keduanya TV ini mempunyai desain yang secara keseluruhan hampir sama ya, seperti tipisnya bezel kiri, kanan, atas, dan juga bezel bawahnya. Terdapat nama brand dan tulisan QLED di sisi bezel kanan. Untuk kaki dudukannya juga sama ya, menggunakan kaki dengan huruf P terbalik menggunakan metal. Untuk cover belakangnya juga sama, mempunyai desain unibody di mana penutup cover dan mesinnya menjadi satu. Kita coba nih goyang-goyang kedua TV ini. Terlihat sama-sama cukup kokoh, sedikit goyang tetapi cepat stabilnya. Untuk port-portnya dari P7K nih terdapat port 1 USB 3.0, LAN RJ45, 3 HDMI 2.1 di mana ERC-nya di HDMI ketiga. Terdapat API in, optical digital audio out, dan satu port antena. Untuk TCL C655 mempunyai satu jack audio 3,5 mm, satu USB 3.0, satu port antena digital, 3 HDMI. Untuk ERC juga ada di HDMI ketiga, satu port API in, optical audio out, dan LAN RJ45. Untuk penilaian desain, build quality, dan kelengkapan port, di mana tadi untuk build quality penyangga sama-sama kokoh ya, desain juga sama-sama dengan unibody-nya. Dan untuk kelengkapan port, adanya jack audio 3,5 mm pada TCL C655. Jadi gue kasih penilaian 7 untuk ketipisan bezel dan slim untuk TCL P7K. Dan TCL C655 8 ya, karena kelengkapan portnya tambahan satu jack audio headset 3,5 mm. Masuk ke penilaian yang ditunggu-tunggu, kualitas layar atau panelnya nih di kedua Smart TV ini. Sama-sama 4K UHD, sama-sama QLED. Perbedaannya untuk TCL P7K menggunakan panel XPA ya yang baru, sedangkan TCL C655 masih dengan PA dan touchscreen Pro-nya. Backlightnya keduanya masih direct LED. Untuk color gamutnya dan kedalaman warnanya pun juga sama-sama 10 bit 8 plus FRC. Dan color gamutnya untuk TCL P7K di sekitar 93% DJI P3, sedangkan TCL C655 di 95% DJI P3. Untuk peak brightness-nya TCL P7K di sekitar 350 nit dan TCL C655 di sekitar 430 nit.
Keduanya juga sudah support HDR10 dan Dolby Vision. Keduanya juga sama 4K 60Hz dengan PRR dan LLM di 2K 120Hz. Perbedaan lainnya ada di mode gambarnya nih, di mana P7K ada mode intelligent yang otomatis meredupkan dan menerangkan layar sesuai cahaya ruangan. Oke, kita langsung coba aja nih kualitas layarnya di HDR10 dan HLG di YouTube dan Netflix Dolby Vision. Kita tes juga nih view angle-nya, blooming, DSC, dan pantulan cahaya. Untuk penilaian kualitas layar TCL C655 lebih unggul dibandingkan TCL P7K dari peak brightness-nya nih dan saturasi warnanya yang baik serta shadow yang baik di konten yang gelap, terutama di HDR10-nya. Sedangkan P7K yang baru sangat baik di Dolby Vision-nya. Gue suka di P7K warna natural pada mukanya terlihat baik dibandingkan C655. Jadi gue kasih 8 untuk TCL C655 karena overall HDR10, Dolby Vision, serta view angle-nya
Dan untuk TCL P7K7 untuk kontrasnya natural, warna mukanya yang sangat baik. Beralih ke penilaian fitur-fitur game, pada kedua TV ini sudah memiliki game mode dan keduanya juga sudah memiliki fitur wajib untuk konsol game seperti PRR dan LLM. Game bar pun tersedia pada kedua TV ini. Perbedaannya, TCL P7K sudah mempunyai 3 tema game bar yang lumayan menarik nih. Sedangkan TCL C655 cuma 1. Mungkin nanti dapat update juga ya. Keduanya juga berjalan di 4K 60Hz. Untuk TCL P7K ternyata di 50 inch masih bisa bermain di 2K 120Hz. Berbeda dengan TCL C655 yang di 50 inch-nya tidak bisa support 120Hz walaupun di Full HD-nya. Untuk respon time dan input lag di 4K 60Hz keduanya sama ya. Perbedaannya kalau main di 2K 120Hz, input lag dan respon time-nya akan lebih cepat. Kita coba beberapa game di PS5 nih, seperti game bola PES 2025 di 4K 60Hz. Kita coba juga di 2K 120Hz pada game kompetitif seperti Rivals dan Fortnite. Dan kita tes juga HDR, HJNG-nya nih, mana yang lebih baik di kedua TV ini.
fitur-fitur game gue kasih 7 untuk TCL P7K untuk 2K 120Hz serta 3 temanya, dan 6 untuk TCL C655 untuk peak HDR brightness-nya dan HJNG-nya. Beralih ke penilaian audio pada kedua TV ini, di mana TCL P7K memiliki channel 2.0 dengan speaker woofer memiliki 2 kali 10 watt, jadi keseluruhannya 20 watt ya. Pada TCL C655 juga memiliki channel 2.0 dengan speaker woofer 2 kali 15 watt yang keseluruhannya 30 watt. Di 43 inch kalian tidak dapat subwoofer ya, seperti di 55 inch ke atas. Keduanya juga sudah support Dolby Atmos dan DTS:X. Perbedaan lainnya terdapat mode audio intelligent pada TCL P7K. Oke, kita langsung aja nih coba putar NCS pada YouTube dan ngetik untuk film movie dengan Dolby Atmos-nya. Untuk penilaian audio, suara rendah atau bass lebih baik TCL C655. Suara mid atau vokal juga sedikit lebih baik ya TCL C655 dibandingkan P7K. Untuk suara tinggi keduanya sama saja ya. Dan untuk suara surround seperti detail dan separasi keduanya cukup baik. Masih terdengar suara yang jalan nih dari sisi kiri ke kanan. Tapi kalau suara dari belakang ke kiri dan kanan, kalian minimal harus punya soundbar 2.1.2 dengan 2 speaker surround di belakangnya. Jadi gue kasih ya 7 untuk TCL C655 dan 6 untuk TCL P7K karena power dan suara rendahnya di C655 lebih baik. Beralih ke penilaian untuk operasi sistem dan spesifikasi pada kedua TV ini, di mana keduanya sudah Google TV dengan base OS Android 12. Tapi kemungkinan dapat OS update terbaru seperti 14 akan duluan TCL P7K nantinya. Untuk prosesornya, C655 menggunakan 5 core Cortex A55 dengan kecepatan di sekitar 1900 MHz, sedangkan TCL P7K menggunakan 2 core
Cortex A75 1200 MHz dan 2 core Cortex A55 di 1066 MHz. Untuk grafik Mali G57 di C655, sedangkan di TCL P7K menggunakan PowerVR B series. Untuk RAM sama-sama menggunakan 2GB dan untuk penyimpanan TCL C655 di 32GB, sedangkan TCL P7K di 16GB. Walaupun 16GB di P7K menggunakan eMMC 5.1, kecepatannya kira-kira di 250 Mbps. Kita coba booting di kedua TV ini dan scroll-scroll ya, serta buka tutup aplikasi yang banyak. Masih baik yang mana nih untuk kedua TV ini? Nah, TCL P7K sedikit lebih lancar ya untuk scroll, buka tutup aplikasi, dan bootingnya juga lebih cepat sedikit dibandingkan TCL C655 karena mungkin chipset terbarunya. Tetapi untuk pemakaian sehari-hari, kedua TV ini masih lebih dari cukup ya. Untuk penilaian operasi sistem dan spesifikasi gue kasih ya 7 untuk TCL C655 untuk penyimpanan 32GB nya dan 8 untuk P7K untuk UI yang semakin simpel dan mudah digunakan, serta chipsetnya yang baru seperti grafik PowerVR B series-nya. Nah, beralih ke penilaian konektivitas, fitur dan remote pada kedua TV ini. Sudah menggunakan Wi-Fi dual band ya 2,5 GHz dan 5 GHz. Untuk Bluetooth-nya C655 versi 5.0, sedangkan TCL P7K versi 5.4. Pastinya untuk siaran digital keduanya sudah support DVB-T2. Untuk mirroring ke perangkat lain keduanya juga sudah Chromecast built-in. Nah, tetapi di P7K sudah ada AirPlay ya. Untuk remote keduanya cukup baik ya. Untuk P7K remote-nya baru lebih simpel dan minimalis. Keduanya mempunyai shortcut yang membantu mengoperasikan TV semakin cepat. Untuk desainnya keduanya cukup simpel dan nyaman untuk digenggam. Sedikit perbedaan menurut gue nih remote barunya TCL, tombol home-nya di sisi kanan bukan di tengah, di mana tombol ini sering digunakan dan kemungkinan salah pencet berkurang. Overall keduanya nyaman untuk sehari-hari. Keduanya pastinya sudah ada hands-free voice control untuk mengoperasikan TV tanpa remote nih. Hari ini di Pegangsaan 2 akan ada badai petir lebat dengan suhu tertinggi diperkirakan 32 dan terendah 25. Untuk penilaian konektivitas dan remote, gue kasih 6 untuk TCL C655 untuk Chromecast built-in, sedangkan TCL P7K 7 ya untuk AirPlay dan remote yang baru. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video kali ini. Di keseluruhan penilaian, TCL C655 sama-sama unggul ya dengan TCL P7K. Masing-masing mempunyai kelebihan dari kualitas layar yang belum bisa mengalahkan seri C. Walaupun seri P7K mempunyai kontras yang baik ya, dikarenakan panel SPE-nya dibandingkan C655. Tetapi untuk saturasi warna dan tingkat brightness serta shadow pada konten gelap lebih baik TCL C655.
untuk audio yang lebih baik sedikit ya dari bass yang deep dan power yang sedikit lebih kuat dari TCL C655. Untuk game, HJNG pada TCL C655 sedikit lebih baik dari P7K untuk HDR gamenya. Sedangkan P7K sudah support 2K 120Hz di 50 inch yang lebih baik untuk PS5. Sedangkan TCL P7K lebih unggul di UI yang diperbaharui semakin mudah digunakan dan spesifikasi chipset yang baik di 2025 seperti penambahan mode intelligent pada mode gambar dan audio, walaupun menurut gue jarang digunakan ya. Biasanya lebih banyak orang pakai mode vivid maupun film serta custom sendiri, serta remote-nya yang semakin simple dan minimalis. Nah, untuk HDR10 P7K yang sedikit memudar, semoga ya cepat di peak firmware-nya baru ya. Itu sama kayak TCL C655 awal-awal seperti diselimuti emben putih, tetapi sekarang sudah baik ya di HDR10-nya. Dengan harga yang relatif berbeda nih, sampai 500 sampai 700 ribuan, dimana kalau beli TV kebutuhannya lebih banyak untuk siaran lokal dan YouTube, pilih TCL C655. Untuk lebih banyak streaming movie, ambil P7K, atau nabung dikit nih ke TCL C6KS, atau nunggu TCL P7K turun harga, dimana di awal-awal rilis menurut gue agak tinggi ya dibandingkan di luar. Cenderung orang lebih memilih TCL P755. Pastinya segmen high membuktikan semata-mata bukan untuk seri mana yang terbaik. Video penilaian ini hanya untuk jadi pilihan buat homies yang masih bingung untuk memilih. Balik lagi, pilihan ada di teman-teman semua dan sesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh ya pastinya. Langsung tulis komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.